Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan satu hadis. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dan nasihat kepada seorang laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul jagalah dan pergunakanlah dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergunakan dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramika. Pergunakan dengan baik masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sihataka qabla maradika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakan dengan baik masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga kata Nabi kepada laki-laki tersebut, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan kemudian yang keempat, wa faraghuka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan yang kelima kata Nabi, kehidupanmu, masa hidupmu sebelum datang di mana engkau telah menjadi mayit, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi wasiat untuk seluruh umatnya. Tidak hanya kepada orang tersebut yang Nabi sampaikan secara langsung kepadanya, akan tetapi menjadi wasiat untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan dengan baik 5 perkara kata Nabi sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Pergunakan dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Karena waktu, jamaah sekalian, pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan menebas dan akan membinasakan kita. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, di antara perkara yang sangat berharga, perkara yang sangat berharga adalah kehidupan kita, umur kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah hitungan hari demi hari. Kita ini manusia hanya terdiri dari hari demi hari, kata Hasan Al-Basri. Idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Jika satu hari dalam kehidupan kita telah pergi, maka sebahagian dari umur kita juga ikut pergi. Tidak ada orang yang bertambah umurnya lalu dimintakan agar diperpanjang umurnya. Tidak ada. Orang yang bertambah umurnya justru semakin pendek kesempatan dia hidup di dunia. Karena sehari dari kita pergi sama dengan sebahagian umur kita juga ikut pergi sesuai dengan jatah hidup yang Allah berikan kepada kita, jemaah sekalian. Irtanim khamsan qabla khamsin. Maka Nabi mengatakan, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Pergunakan dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata Nabi, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, jemaah sekalian, adalah masa di mana seseorang memiliki puncak kekuatannya. Masa muda adalah masa puncak kekuatan seseorang. Maka jika dia tidak gunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang waktu di masa tuanya dia ingin beribadah namun dia tidak diberikan kekuatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggunakan masa muda kita benar-benar dengan ibadah kepada Allah. Karena akan datang masa tua kita tidak mampu lagi untuk melakukan hal tersebut. Dan kita pada saat itu hanya akan ada penyesalan pada diri kita, namun kita tidak mampu lagi untuk melakukannya. Maka Nabi mengatakan, pergunakan masa muda kita sebelum datang masa tua. Karena di masa tua, seseorang tidak mampu lagi melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka yang masih muda. Orang-orang yang masih muda
lalu mereka pergunakan waktu mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia tidak melalaikan mereka dari ibadah, meskipun pada umur yang masih sangat muda. Mereka adalah orang-orang yang diberikan janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diberikan jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Pada hari di mana matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, tidak ada yang mendapatkan perlindungan dan tidak ada yang bisa melindungi pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan, kata Nabi, yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Salah satunya, kata Nabi, syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintahkan kita gunakan dengan baik masa muda kita sebelum datang masa tua kita, dan jangan pernah tertipu dengan masa muda kita. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah tertipu dengan masa muda kita. Banyak orang yang merasa dirinya masih sangat muda sehingga dia berkata, nanti kalau saya sudah tua baru saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah menakdirkan tidak sampai dia pada umur tuanya, di masa mudanya dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak yang kita saksikan masyarakat kita, anak-anak muda kita yang mereka berharap di masa tua mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik, tapi justru di masa muda mereka dalam keadaan lalai, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, mereka mengatakan, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Teruslah berbekal diri dengan ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya wahai hamba Allah, engkau tidak tahu apakah malam itu jika datang dan semakin gelap, apakah engkau masih bisa hidup di pagi hari ataukah tidak. Tidak ada yang tahu. Fakam min syababin asbaha wa amsa dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda di pagi hari, di sore hari dia terbangun dalam keadaan tertawa, senyum, bahagia, dan dia tidak sadar kain kafannya telah disiapkan untuknya. Maka jangan pernah tertipu dengan masa muda, jemaah sekalian. Pergunakan dengan baik waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu muda yang Allah berikan kepada kita. Pergunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan menyesal karena kita tidak menggunakannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Allah berikan kita kesehatan. Dan kesehatan adalah salah satu dari 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai daripadanya. Mereka tidak sadar bahwa mereka punya nikmat yang besar. Mereka lalai dari nikmat tersebut. Nanti ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian mereka sadar ternyata itu adalah nikmat yang besar. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat, kata Nabi, yang kebanyakan manusia lalai daripadanya. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Kesehatan, kata para ulama kita, adalah mahkota yang diletakkan di atas kepalanya orang sakit. Mahkota yang diletakkan di atas kepalanya orang sakit, yang tidak ada yang mengetahui nikmat sehat tersebut kecuali mereka yang telah mendapatkan rasa sakit, kecuali mereka yang telah dicabut nikmat sehat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hari ini mungkin terbaring di atas ranjang rumah sakit mereka, di atas tempat tidur mereka karena sakit, tapi mereka sangat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak juga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesehatan, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka berpikir jika suatu saat Allah mencabut nikmat sehat itu kepada mereka, atau nikmat sehat tersebut Allah cabut dari mereka,
lalu kemudian mereka tidak bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, baru pada saat itu mereka akan kaget dan sadar ternyata sehat itu adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan nikmat sehat kita sebelum datang masa di mana kita sakit dan tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang di masa sehatnya, di masa mudanya, di masa sehatnya dia pergunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang masa tua dan masa sakitnya dia tidak mampu lagi melakukan ibadah yang dulu di masa muda dan masa sehatnya dia selalu menjaga ibadah tersebut. Maka orang yang seperti ini, meskipun dia tidak mampu lagi melakukan ibadah, semisal waktu dia masih muda dan masih sehat, Allah tetap berikan dia pahala dengan pahala yang sama sebagaimana dia melakukan dulu amalan ibadah tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara." Jika ada seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan safar yang sangat jauh. Orang yang melakukan perjalanan safar yang sangat jauh, otomatis banyak amalan-amalan yang dulu dia lakukan pada saat dia mukim akan dia tinggalkan karena dia sedang safar. Karena dia safar dan karena dia sakit, maka dia tinggalkan amalan tersebut. Seandainya kalau bukan sakit dan safar, dia tetap akan melakukan amalan itu. Maka Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara." Jika ada seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan yang jauh, kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman, kutiba lahu ma kana mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Maka akan dituliskan pahala untuknya seperti yang dia lakukan pada saat dia mukim, tidak safar, dan pada saat dia sehat, tidak sakit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun kebalikannya. Jika masa muda kita, masa sehat kita gunakan dalam kesia-siaan, dalam dosa, apalagi dalam maksiat, waliyadzubillah. Jika kita gunakan masa sehat kita, masa muda kita dalam kesia-siaan, dalam dosa dan dalam maksiat, begitu datang masa tua dan masa sakit kita, bisa saja Allah tetap mencatatkan dosa-dosa tersebut untuk kita. Karena hamba itu tidak akan meninggalkan dosa dan maksiat tersebut kalau bukan karena tua dan sudah sakit. Seandainya dia masih kuat dan tidak sakit, mungkin dia masih melakukan dosa dan maksiat yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia sehat dan ketika di masa mudanya. Mana yang kita pilih, jemaah sekalian? Maukah kita menggunakan masa muda dan masa tua kita pada kebaikan yang kelak akan tetap berbuah menjadi kebaikan di masa tua dan masa sakit kita? Ataukah kita akan menanam keburukan, kemaksiatan dan dosa di masa muda dan di masa sehat kita, dan nanti akan kita petik juga buah yang busuk dan buruk di masa tua dan masa sakit kita? Yang ketiga, kata Nabi SAW, "Wa ghinaka qabla faqrika." Jika ada di antara kita yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, pergunakan masa-masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, karena kehidupan dunia tidak selalu berada di atas. Allah telah mengibaratkan kehidupan dunia ini, kata Allah, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia yang kami pergilirkan di antara manusia. Kami pergilirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia. Kadang dia bahagia, kadang dia menangis, kadang dia sedih, kadang dia gembira, kadang dia kaya, kadang dia miskin, dan seterusnya. Pergunakan masa-masa di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, masih memberikan kecukupan kepada kita. Pergunakan dengan ibadah kepada Allah sebelum datang masa di mana kita tidak lagi mendapatkan hal tersebut, lalu kita hanya bisa bermohon kepada Allah, dan pada saat itu kita sendiri yang akan menyesal kenapa kita tidak menggunakannya dengan baik semasa Allah masih memberikan hal itu kepada kita. Ingatlah sabda Nabi SAW, jemaah sekalian. Nabi mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah." Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dia harus bisa menjawab dulu 4 perkara. Kata Nabi, di antaranya, "Wa an malihi," tentang hartanya, "min aina iktasabahu wa fima anfaqahu," dari mana dia dapatkan harta tersebut, dengan cara yang baikkah atau dengan cara yang tidak baik, "wa fima anfaqahu," dan kemana dia belanjakan harta tersebut, kepada hal yang baikkah atau kepada hal yang buruk. Yang keempat, kata Nabi, "wa faraghaka qabla syughlika," pergunakan masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Waktu luang kita sungguh sangat banyak.
Tidak ada di antara kita yang tidak punya waktu luang. Meskipun dia orang yang paling sibuk, sesibuk apapun, pasti ada waktu di mana dia punya waktu dan kesempatan luang. Jika dia tidak gunakan dengan ibadah kepada Allah, maka akan datang waktu yang sangat menyibukkan dan dia tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling menyibukkan jemaah sekalian adalah ketika kiamat datang. Waktu yang paling menyibukkan seorang hamba adalah ketika hari kiamat datang. Allah mengatakan, "Fa idza ja'atis shakhah." Kalau sangkakala itu telah ditiup, dalam surat Abasa dalam juz yang ke-30. Allah katakan, jika sangkakala itu telah ditiup, telah datang hari kiamat. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Dulu di dunia dia sangat perhatian terhadap saudaranya. Dia akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Bahkan ibu dan bapaknya dia akan tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan istri dan anak-anak keturunannya, darah dagingnya sendiri ditinggalkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap manusia punya perkara yang sangat menyibukkannya. Dia tidak peduli lagi dengan ibu dan bapaknya. Dia tidak peduli lagi dengan istri dan anak-anak keturunannya. Bahkan saudara dan saudarinya tidak lagi dia lihat. Karena setiap orang punya perkara yang sangat membingungkan, perkara yang sangat berbahaya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah kita untuk hari tersebut? Apa yang telah kita persiapkan untuk hari itu? Suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan itu hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan berbalik bertanya kepadanya, "Wa madza a'dadta laha?" Tidak perlu bertanya kapan hari kiamat, karena hari kiamat pasti akan datang. Yang jadi persoalan adalah apa yang telah engkau persiapkan untuk hari tersebut. Apa yang telah kita persiapkan jemaah sekalian? Yang kelima kata Nabi SAW, "Wa hayataka qabla mautika." Pergunakan dengan baik masa di mana kita masih diberikan kehidupan oleh Allah sebelum datang kematian. Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang meninggal dengan berbagai macam sebab. Al-mautu wahidun wa in ta'addadatil asbab. Kematian itu satu, meskipun berbagai macam sebabnya. Ada yang sakit, ada yang tabrakan, ada yang tidak sakit pun mati. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian satu. Persiapkan, pergunakan dengan baik masa di mana kita diberikan umur oleh Allah sebelum datang kematian, dan pada saat itu kita menyesal karena tidak menggunakan kehidupan kita dengan baik. Ingat jemaah sekalian, kematian al-mautu baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian itu datang secara tiba-tiba dan tidak ada satupun yang tahu kapan dia akan meninggal. Seandainya ada orang tahu kapan dia akan meninggal, maka dia akan mempersiapkan dengan baik hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 perkara yang Nabi SAW wasiatkan kepada kita. Hendaklah seorang mukmin ketika mendengarkan wasiat dari manusia tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka memegang wasiat tersebut dan melaksanakannya dengan baik. Jika tidak, maka bencana yang akan mereka rasakan karena telah menyia-nyiakan wasiat dari baginda Rasulullah SAW, penyesalan yang akan ada pada hari kiamat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit jari jemari mereka, karena menyesal. Apa yang mereka katakan? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka akan mengatakan, aduhai, sekiranya dulu di dunia aku mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ajakan Rasulullah, seandainya aku mengikutinya dengan baik. Maka 5 wasiat tersebut jemaah sekalian, jangan pernah kita sia-siakan. Pergunakan dengan baik waktu muda kita sebelum datang waktu tua. Pergunakan dengan baik waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita.
Pergunakan dengan baik waktu kecukupan kita sebelum datang waktu kefakiran kita, dan pergunakan dengan baik waktu dan kesempatan yang Allah berikan sebelum datang waktu sibuk kita. Lalu pergunakan dengan baik masa ketika kita diberikan umur oleh Allah sebelum datang kematian kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan menuntun kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan balasan yang terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.